Oke, sebelumnya gue mau bilang makasih banget buat kalian yang udah nonton video gue kali ini. Gue harap kalian bisa nonton video ini dengan bijak dan mengambil pelajaran atas apa yang akan kalian lihat nantinya. So, langsung aja kita mulai. Joseph Fritzl lahir pada tanggal 19 April 1935 di Amstetten, Austria. Pada tahun 1956, Joseph yang kala itu berusia 21 tahun menikah dengan seorang wanita berumur 17 tahun yang bernama Rosemary. Dari pernikahan tersebut, Joseph memiliki 7 orang anak yang salah satunya bernama Elisabeth Fritzl. Singkat cerita, pada tanggal 29 Agustus 1984, Joseph meminta bantuan kepada Elisabeth untuk membantunya membawa pintu ke ruang bawah tanah rumah keluarga. Elisabeth yang pada kala itu berumur 18 tahun akhirnya pergi ke ruang bawah tanah untuk membantu Joseph. Akan tetapi, disinilah awal mula cerita kelam dari Elisabeth dimulai. Joseph kemudian menyekap Elisabeth menggunakan handuk yang telah diberikan dengan ether hingga menyebabkan Elisabeth tidak sadarkan diri. Kemudian Elisabeth ditaruh di salah satu tempat di ruangan bawah tanah tersebut. Setelah Elisabeth menghilang, ibunya Rosemary segera melaporkan kepada pihak berwajib atas hilangnya Elisabeth. Ya, jadi dalam hal ini memang tidak ada siapapun yang mengetahui keberadaan Elisabeth kecuali Joseph sendiri. Hampir sebulan setelah Rosemary melakukan laporan kepada pihak berwajib, Joseph melakukan sebuah siasat agar polisi menghentikan pencarian Elisabeth dengan cara membuat surat palsu. Ya, surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh Elisabeth sendiri dengan paksaan dari Joseph yang di dalamnya menceritakan bahwasanya Elisabeth telah kabur dari rumah dan pergi bersama pacarnya. Di dalam surat itu pun Elisabeth mengatakan bahwasanya dia mengancam kepada orang tuanya agar tidak berusaha mencarinya atau dia akan pergi ke luar negeri. Joseph pun yang pada kala itu melaporkan surat palsu tersebut kepada pihak kepolisian, menambahkan bahwasanya Elisabeth telah bergabung dengan sekte aliran sesat yang tentunya itu adalah kesaksian palsu yang dibuat-buat oleh Joseph. Dan selama 24 tahun kemudian Elisabeth harus terkurung di dalam ruang bawah tanah rumah keluarganya. Joseph mengunjungi ruang bawah tanah tersebut kira-kira 3 hari sekali untuk memberikan stok makanan dan juga peralatan yang dibutuhkan oleh Elisabeth. Dalam masa tahanan tersebut, berulang kali Joseph memperkosa Elisabeth hingga pada akhirnya Elisabeth pun melahirkan 7 orang anak atas perbuatan Joseph tersebut. Akan tetapi salah satu dari anak tersebut meninggal beberapa hari setelah dilahirkan, dan untuk menghilangkan mayat anak tersebut, Joseph membakar mayat anak tersebut di perapiannya. 3 anak lainnya tinggal bersama Elisabeth di ruang bawah tanah dan 3 orang lainnya lagi tinggal bersama Joseph di rumah bagian atas dengan sepengetahuan penuh oleh layanan sosial setempat. Ya, Joseph merawat ketiga anak tersebut dengan mendapat izin dari otoritas layanan setempat. Gimana bisa? Ya, jadi untuk mendapatkan izin dari layanan sosial setempat tadi, Joseph melakukan sebuah alibi. Jadi Joseph menjelaskan bahwasanya ketiga cucunya tersebut tiba-tiba saja muncul di depan rumahnya. Ya, jadi kalau kalian ingat alibi Joseph tentang hilangnya Elisabeth, dia mengatakan bahwasanya Elisabeth bergabung dengan sekte aliran sesat. Otoritas layanan setempat mengira bahwasanya ya masuk akal aja, mungkin si Elisabeth ini setelah melahirkan karena dia bergabung dengan sekte aliran sesat, jadinya dia
nggak mau ngerawat anaknya lagi dan memilih untuk meninggalkan anaknya bersama dengan orang tuanya, yaitu Joseph dan Rosemary. Bahkan keluarga itu menerima kunjungan dari pekerja sosial yang tidak sama sekali menyadari apapun tentang hilangnya Elizabeth dan juga keberadaan ketiga anaknya yang diasuh oleh Joseph. Ya, mungkin sebagian dari kalian bertanya, kenapa sih si Elizabeth ini nggak coba kabur aja dari rumahnya? Si Joseph ini menggunakan ancaman kepada Elizabeth. Jikalau Elizabeth berusaha melarikan diri, maka Joseph akan menggunakan gas beracun untuk membunuh Elizabeth beserta dengan anaknya yang tinggal bersama dengan Elizabeth di ruang bawah tanah. Joseph juga mengatakan bahwasanya pintu yang menjadi satu-satunya jalur keluar masuk area Elizabeth telah dialiri dengan listrik, yang jika Elizabeth berusaha untuk lari maka dia akan tersengat dan mati. Ya, akan tetapi lebih lanjutnya setelah kasus ini terbongkar, ancaman Joseph itu hanya merupakan ancaman yang kosong karena polisi tidak menemukan saluran untuk menyalurkan gas beracun ataupun aliran listrik pada pintu utama ruangan Elizabeth. Ya, ada alasan lain kenapa Elizabeth susah untuk kabur. Jadi, detail dari ruang bawah tanah Joseph ini bisa dikatakan cukup rumit. Jadi, ruang bawah tanah ini memiliki koridor sepanjang 5 meter yang menjadi area penyimpanan. Kemudian masuk ke dalam ruang kerja yang kalau lu pengen nemuin tempat Elizabeth disekap, lu perlu masuk melewati pintu logam yang diperkuat dengan beton dengan tinggi 1 meter dan lebar 60 cm. Dan lo akan temuin pintu rahasia tersebut di belakang rak di ruangan tersebut. Dan juga pintu itu dilengkapi dengan kode elektronik yang dimasukkan menggunakan PIN, dan yang mengetahui PIN-nya hanya Joseph. Jadi lo bisa bayangin gimana ribetnya hanya untuk menemukan ruangan rahasia di mana Elizabeth tinggal. Ruangan rahasia ini terdapat 5 area kecil yang dihubungkan oleh lorong-lorong sempit. Area tersebut meliputi area memasak dan kamar mandi, diikuti oleh 2 area kamar tidur yang masing-masing dilengkapi dengan 2 tempat tidur serta area isolasi kedap suara. Jadi luas keseluruhan area ruang bawah tanah ini diperkirakan berukuran 55 meter persegi dan langit-langitnya yang tidak lebih dari 1,70 meter. Mungkin sebagian dari kalian bertanya, kenapa sih si Joseph ini tega untuk melakukan hal keji seperti itu kepada anak kandungnya sendiri? Ya, jadi singkat cerita, pada saat kasus ini terbongkar, seorang psikolog mencoba untuk mewawancarai Joseph dan menemukan beberapa fakta tentang kehidupan Joseph. Jadi pada awalnya Joseph mengatakan bahwasanya perilaku yang biasa dia lakukan kepada Fritzl merupakan sebuah persetujuan dan bukan bentuk pemerkosaan. Dalam wawancara tersebut, Joseph juga menceritakan tentang masa lalunya. Joseph menceritakan bahwasanya dia adalah anak yatim yang hanya tinggal bersama dengan ibunya dikarenakan ayahnya yang telah meninggal pada saat bertugas. Alih-alih mendapatkan kasih sayang oleh ibunya, Joseph seringkali dipukul hingga terkapar di lantai dengan genangan darahnya sendiri. Ibu Joseph seringkali memanggil Joseph dengan panggilan yang melecehkannya. Dia seringkali dipanggil setan, penjahat, dan kata-kata kasar lainnya. Joseph juga menyebut bahwasanya dirinya merupakan anak alibi. Jadi maksud dari anak alibi ini, ibunya si Joseph ini melahirkan Joseph hanya untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya dia tidak mandul dengan lahirnya si Joseph ini. Dan dalam wawancara tersebut, Joseph mengatakan hal yang menurut gua gimana ya? Joseph mengatakan, saya dilahirkan untuk memperkosa dan saya menahan diri untuk waktu yang relatif lama. Saya bisa saja berperilaku jauh lebih buruk daripada hanya mengunci putri saya.
Akhirnya, psikiater forensik yang pada saat itu mewawancarai Joseph memutuskan bahwasanya Joseph memiliki gangguan kepribadian gabungan yang parah yang meliputi borderline dan schizotype. Dan akhirnya pada 19 Maret 2009, Joseph dihukum dengan hukuman seumur hidup dan tanpa pembebasan bersyarat selama 15 tahun. Joseph pun akhirnya dipenjara dan ditempatkan di bagian khusus untuk kriminal gila. Oh ya, tentang gimana si Elizabeth atau kasus ini bisa terungkap. Jadi, pada tanggal 19 April 2008, salah satu dari anak Elizabeth yang tinggal dengan Elizabeth di ruang bawah tanah pingsan, sehingga memaksa Joseph untuk membawanya ke rumah sakit. Anak tersebut bernama Kerstin, dan akhirnya ambulan membawa Kerstin ke rumah sakit dikarenakan petugas medis yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang siapa ini Kerstin. Akhirnya Joseph pun lagi-lagi membuat sebuah alibi dengan memaksa Elizabeth untuk membuat surat yang di dalamnya menjelaskan tentang kondisi Kerstin pada saat itu. Akan tetapi, petugas medis pada saat itu yang membaca surat dari Joseph yang dia klaim sebagai surat dari Elizabeth menemukan beberapa kejanggalan. Hingga akhirnya, petugas medis yang menangani Kerstin memohon kepada Joseph untuk dapat mendatangkan ibu kandung dari Kerstin, yakni Elizabeth. Petugas medis juga menghubungi pihak kepolisian karena memang merasa ada yang ganjal dari penjelasan Joseph seputar surat dari Elizabeth tersebut. Hingga pada akhirnya Joseph pun membawa Elizabeth keluar untuk pertama kalinya setelah penahanannya dan membawanya ke rumah sakit untuk menjelaskan kepada pihak medis tentang bagaimana kondisi Kerstin bisa sampai seperti itu. Di saat yang sama, polisi yang mengetahui tentang keberadaan Elizabeth dan juga Joseph segera mendatangi rumah sakit tersebut dan menanyai Joseph serta Elizabeth. Dan akhirnya dari titik inilah kasus tentang Joseph Fritzl terungkap. Gue sih nggak tahu lagi ya harus bilang apa sama si Joseph ini yang tega banget mengurung anaknya selama 24 tahun. Mungkin kalian yang pernah dengar tentang kisah Joseph Fritzl ini dan mengetahui beberapa hal yang nggak gue sebutin, mungkin kalian bisa tulis di kolom komen. Jika kalian merasa video ini menarik, kalian bisa klik subscribe dan juga tombol like. Dan apabila kalian memiliki kritik dan saran, kalian bisa tinggalkan di kolom komen agar channel ini bisa terus berkembang dan membuat konten-konten menarik lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.